Selamat sore adik-adik semua. Hari ini kembali lagi kita sekolah minggu bersama melalui online. Ya, mungkin udah lama ya kita nggak jumpa satu dengan yang lain. Lause dengan kalian dengan teman kalian. Ya, tapi tidak apa-apa ya. Di sini kita bisa tetap sekolah minggu online. Oke, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga karena Engkau telah memberkati kami selama 1 minggu. Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan. Engkau masih memelihara kesehatan kami masing-masing. Tuhan, kembali lagi hari ini kami akan mengikuti sekolah minggu. Engkau yang memberkati kami semua, guru-guru kami, teman-teman kami dimanapun berada. Engkau juga yang memberkati kami selama seminggu kami ke depan. Engkau yang memberkati kesehatan kami, pendidikan kami, orang tua kami. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, hari kita menyanyikan lagu yang pertama dari Terbit Matahari. Ikuti Lause ya, kita buat gerakannya sama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sebelum kita mendengarkan sedikit firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Elizabeth, mari kita nyanyikan lagu yang kedua, Yesus Cinta Semua Anak di Dunia.
ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan dan kesehatan yang baik sehingga kami masih boleh sekolah minggu secara online. Tuhan, kami tetap berserah dan berdoa serta berharap virus corona ini boleh segera berlalu sehingga kami boleh datang ke rumah Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat dan Tuhan berikan, dan Tuhan menjaga kami, dan pada saat ini Tuhan beri kami konsentrasi yang baik sehingga kami boleh mengerti akan firman yang akan disampaikan. Berkatilah Ustaz akan cerita, dan anak-anak di rumah yang mendengarkan, Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur, amin. Anak-anak, hari ini Ustaz akan membawa sebuah tema dengan judul 10 hukum Tuhan. Nah, 10 hukum Allah ini kita harus ingat kembali. Anak-anak ingatkan kalau Yakub memiliki 12 anak, dan 12 anak ini disebut sebagai bangsa Israel. Nah, bangsa Israel yang sangat besar jumlahnya. Setelah bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat besar dan Musa telah membawa mereka keluar dari Mesir, apa yang terjadi anak-anak? Mereka mulai meragukan adanya Tuhan. Nah, pada saat mereka sudah keluar, sampailah mereka di Gunung Sinai. Pada saat itu mereka ada sedikit keraguan terhadap Tuhan. Nah, pada saat itu Tuhan menguji mereka. Dan sekali lagi Tuhan datang kepada mereka, dan Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas Gunung Sinai. Nah, di atas Gunung Sinai ini Allah dan Musa bercakap-cakap. Mereka berbicara. Pada saat itu memang orang-orang, beberapa nabi tertentu kita tahu bisa langsung bertemu dengan Tuhan. Tetapi anak-anak pada saat mereka bertemu dengan Tuhan, mereka bukan berbicaranya itu bisa menatap wajahnya. Enggak, karena Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Maka kita sebagai manusia biasa, kita tidak akan bisa melihat kekudusan Tuhan itu. Nah, pada saat Tuhan dan Musa dan Allah berbicara di Gunung Sinai, maka Allah berkata kepada Musa, sekarang kalau bangsa Israel dan tentu Musa dan bangsa Israel patuh, maka Tuhan akan kembali lagi menyertai mereka. Janji ini dibuat dengan syarat, kalau bangsa Israel yang besar ini mereka mau menjadi bangsa yang patuh dan taat. Nah, anak-anak, ini hal yang sering menjadi satu titik naik turunnya di bangsa Israel ini. Kalau kita lihat dan kita ingat cerita-cerita yang ada, mereka patuh, nanti mereka bisa jatuh, mereka ragu. Nah, anak-anak, sebagai bangsa yang besar kita harus menjadi, dan sebagai anak Tuhan kita harus tetap memiliki iman yang kuat, dan kita harus tak patuh di dalam segala keadaan kita, di segala masa kehidupan kita, baik masa yang senang maupun masa yang sedih, ataupun pada saat kita seperti sekarang ini kita tidak bisa datang ke rumah Tuhan, apakah kita tetap patuh untuk beribadah kepada Tuhan? Nah, Musa turun dari Gunung Sinai dan mengatakan kepada bangsa Israel, Tuhan akan kembali menyertai kita dengan syarat kalau kita menjadi bangsa yang patuh. Nah, di Keluaran 20 ayat 1 sampai 20 di sana dicatatkan ada 10 hukum Allah. Nah, anak-anak, hukum-hukum Allah yang tercatat ini pada saat bangsa Israel bersedia untuk patuh dan taat, maka Musa kembali lagi naik ke atas Gunung Sinai. Pada saat itu di ayat 18 sampai 20 dicatatkan bangsa Israel takut. Kenapa? Karena pada saat itu petirnya itu ada petir, ada guru, semuanya itu membuat mereka menjadi takut karena suara petirnya yang sangat besar sekali. Nah, anak-anak pada saat itu walaupun mereka ketakutan, tapi mereka belajar untuk taat dan patuh. Bagaimana dengan kita di masa zaman sekarang ini, zaman yang serba canggih ini? Apakah kita bisa belajar tetap patuh dan taat? Godaan bukannya semakin banyak. Bangsa Israel tidak ada godaan untuk main Mobile Legends, main gadget, ataupun mereka tidak ada godaan untuk main TikTok atau Facebookan, Instagram.
atau chat yang lainnya. Mereka tidak ada godaan seperti itu anak-anak. Tapi pada masa itu mereka juga diajarkan untuk patuh dan taat. Nah, ingatkah kita akan 10 hukum Taurat ini? Nah, yang pertama apa? Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung bagimu untuk disembah, patung apapun itu. Nah, yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, hari Sabat yang dimaksud di sini 1 hari dalam 1 minggu. Bisakah kita datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah mencari Tuhan? Nah, kemudian kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini barang orang lain atau saudaramu. Nah anak-anak, hukum yang ke-9 dan ke-10 ini mudah gak kita jalani? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, itu berarti jangan berdusta, atau jangan bergosip, atau jangan berbicara tentang hal-hal sembarangan. Kita berbicara tentang hal yang tidak baik tentang orang lain dan kita tidak tahu itu kebenarannya, itu juga tidak boleh. Nah, jangan mengingini barang orang lain, berarti jangan ada iri hati di dalam hati kita. Bisa gak? Bisa gak kita lihat, wah, handphonenya bagus ya, atau dia punya barang yang ini. Bisa gak kita tidak iri hati? Susah kan? Nah, kita sama-sama belajar. Nah, pembelajaran kita hari ini mengingatkan kepada kita satu hal. Perintah Tuhan itu adalah anugerah bagi kehidupan kita. Kalau kita belajar untuk taat kepada perintah Tuhan, kita akan memiliki anugerah yang indah. Dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki masa depan yang bagus dan indah. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, setiap firman yang disampaikan kepada kita atau yang kita dengar itu adalah berasal dari Tuhan, dan itu bermanfaat untuk mengintrospeksi diri kita. Jadi anak-anak, pada saat anak-anak mendengarkan firman Tuhan, anak-anak jangan merasa anak-anak itu lagi disindir, tapi kita belajar untuk memperbaiki setiap kelakuan kita, untuk menjadi karakter-karakter yang lebih baik, menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin baik lagi. Oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami masih boleh diingatkan akan 10 hukum Taurat Tuhan, sehingga Bapak kami boleh belajar untuk semakin hari semakin baik lagi. Dan biarlah di masa pandemi ini kami juga boleh tetap taat dan patuh terhadap setiap hukum yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Anak-anak, akan Anda diberikan 2 gambar di Google Classroom. Anak-anak tuliskan perbedaan dari 2 gambar ini. Jadi anak-anak mencari perbedaan dari 2 gambar. Oke anak-anak, tadi kan udah mendengarkan sedikit firman Tuhan tentang patuh dan taat, ya. Patuh terhadap orang tua, patuh terhadap guru atau orang yang lebih tua. Dan jangan lupa juga ya, diingatkan kembali ya, jangan lupa ikuti sekolah minggu setiap hari Minggu jam 5 sore. Ya, jangan bolong-bolong ya, ikuti sekolah minggunya, jangan minggu ini ikuti, nanti 2 minggu lagi hilang orangnya. Oke, sekarang kita nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Ya, ingat ya, mata Tuhan ada di segala penjuru ya. Jadi kita perbuatlah yang baik.
dimanapun kita berada. Dan jangan lupa juga ya, sekarang kan sekolahnya online juga, ya kan anak-anak. Jadi ingat juga mata Tuhan ada di segala penjuru. Ya, jadi kalau ada ujian atau ada tugas, cepatlah kalian belajar ya, jangan nyontek-nyontek ya. Memang mungkin gurunya nggak tahu, tapi Tuhan kan tahu ya. Oke, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Mari kita doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.